Kali ini kami akan memberikan simulasi penanganan pada bencana bahan kimia. Mari kita simak. Setiap bencana umumnya memiliki siklus berulang. Pada dasarnya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu fase pra-bencana, fase bencana, dan fase pasca bencana. Di dekat perumahan terdapat sebuah pabrik yang memproduksi obat pel. Suatu hari, pabrik tersebut bekerja sama dengan rumah sakit untuk memberikan penyuluhan mengenai bahaya zat kimia kepada masyarakat dan karyawan baru. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan dan bahaya dari bencana bahan kimia. Bencana merupakan rangkaian peristiwa berbahaya yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Faktor penyebab dari bencana yaitu alam dan non-alam. Bencana dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan masalah psikologi. Karena kita sekarang berada di tempat di sekitar pabrik kimia, maka kita perlu mengetahui bahaya-bahaya apa saja yang dapat ditimbulkan dan bagaimana penanggulangannya. Misalnya jika ada ledakan atau kebakaran. Namun paling tidak, jika kita memahami prosedur tersebut, maka kita akan mengambil langkah-langkah dan keputusan yang tepat sesuai dengan prosedur. 2 minggu setelah dilaksanakan penyuluhan, terjadi ledakan di ruang produksi pabrik. Alarm kebakaran pun ikut berbunyi. Tim K3 pabrik berusaha untuk mematikan api yang bisa dipadamkan dan melakukan evakuasi. Evakuasi atau cara menanggapi bencana bahan kimia beracun yang sederhana ialah lari, lepas, rendam, tutup, dan antar. Lari, yaitu menggunakan sapu tangan atau kain basah yang dibasahi dengan air untuk menutupi mulut dan hidung, lalu pergi keluar dengan menuju ke arah datangnya angin, mengenakan jas hujan atau jaket, memanfaatkan bahan pelindung sederhana untuk menahan bahan kimia beracun, mengurangi masuknya bahan kimia beracun ke dalam tubuh. Lepas, yaitu setelah tiba di area aman, melepaskan baju luar, benda perlindungan, dan menyegel baju luar di dalam kantong plastik, guna mengurangi waktu terpapar dengan bahan kimia beracun serta mengurangi resiko terpapar. Rendam, saat mencurigai kulit terkontaminasi bahan kimia beracun, bisa terlebih dahulu merendamnya selama 10 menit menggunakan air kaporit yang dijual di pasaran dan telah dilakukan 10 kali lipat. Selanjutnya, mencucinya menggunakan sabun alkali atau air bersih, atau mencuci bersih bagian yang terkontaminasi dengan sabun karbon aktif, air kaporit, air soda, dan lain-lain. Tutup, menutupi dengan pakaian yang bersih. Antar, segera antar ke dokter, boleh menghubungi 119 daerah setempat dan mengikuti petunjuk staf pertolongan bencana. Bila tinggal di area yang terpengaruh, mengikuti petunjuk polisi atau staf pemadam kebakaran. Semuanya tenang dan jangan panik, segera keluar dari gedung ini menggunakan jalur evakuasi dan berkumpul di lapangan besar. Hati-hati dan jangan sampai bertabrakan. Halo, saya mau melaporkan di pabrik obat pel lantai X dekat perumahan telah terjadi ledakan dan kebakaran. Tolong segera kirimkan bantuan. Di sisi lain, ledakan dan kebakaran tersebut menyebabkan para masyarakat panik, sehingga kepala daerah setempat memberikan pengumuman agar warga menjauhi pabrik dan menuju titik kumpul evakuasi. Perhatian kepada seluruh warga, jangan panik dan segera menjauhi pabrik menuju titik kumpul evakuasi di lapangan besar. Tak lama kemudian, tim medis dan tim pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Tim pemadam kebakaran bertugas mengevakuasi korban dan memadamkan api yang semakin besar. Sementara itu, tim medis segera melakukan triase guna menentukan kondisi korban. Tim medis menghubungi pihak rumah sakit untuk merujuk dan meminta persiapan untuk menerima korban tersebut. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit. Dalam triase medis, sebaiknya menggunakan metode STAT, Simple Triage and Rapid Treatment, yaitu memilih korban berdasarkan pengkajian awal terhadap penderita dengan menilai respirasi, perfusi, dan status mental. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan penolong saat terjadi bencana. Yang pertama, penolong pertama melakukan penilaian cepat tanpa menggunakan alat. Yang kedua, panggil penderita yang dapat berjalan dan kumpulkan di titik kumpul evakuasi. Yang ketiga, nilai penderita yang tidak dapat berjalan mulai dari posisi terdekat dengan penolong. Yang keempat, inti penilaian triase medis. Triase dalam bencana memiliki 4 warna, yaitu hitam, yakni penderita yang sudah tidak dapat ditolong atau meninggal. Lalu warna merah, untuk penderita mengalami kondisi kritis sehingga memerlukan penanganan yang lebih kompleks. Warna kuning, yakni kondisi penderita tidak kritis. Warna hijau, penanganan penderita yang memiliki kemungkinan hidup lebih besar. Penderita tidak memiliki cedera serius sehingga dapat dibebaskan dari TKP agar tidak menambah korban yang lebih banyak. Penderita yang memiliki hidup lebih banyak harus diselamatkan terlebih dahulu. Fase pasca bencana. Pada tahap ini, lebih ke tahap pemulihan setelah dilakukan pemadaman pada pabrik yang lumayan besar dan dibantu oleh masyarakat. Kemudian pemerintah setempat melakukan pembersihan puing-puing sisa ledakan dan melakukan upaya memperlancar arus lalu lintas serta mengembalikan sarana dan prasarana pada keadaan semula. Selain itu, pemerintah setempat dibantu oleh tim medis melakukan rehabilitasi psikis kepada korban yang mengalami ketakutan trauma atau depresi.